saya harapkan jamaah di sini tenang kalau ada orang yang menyalahkan fatwa DSN. Pokoknya kita asal mengikuti perusahaan yang berbasis syariah secara resmi itu sudah halal. Ya. Pokoknya gimana telitinya mungkin kita sudah belajar, mungkin belum. Pokoknya yang dikeluarkan oleh perusahaan syariah itu adalah halal. Gitu aja. Sebagaimana terakhir, kalau ada produk yang ada labelnya halal, bagi kita adalah halal. Seandainya Kementerian BPJBH seandainya salah memberikan sertifikat halal kepada perusahaan tersebut, maka dia kalau salah dapat pahala 1. Kalau benar dapat pahala 2. Kan tempo hari kan ada kesalahan. Tempo hari ada produk-produk tertentu yang dikasih label halal oleh BPJBH ternyata tidak halal. Sekarang sudah dicabut. Nah, bagaimana kita yang telah mengkonsumsi tidak berdosa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Jemaah sekalian, setelah kita sholat zuhur berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian kira-kira setengah jam punya waktu menuju jam 1. Kajian kali ini adalah mengenai kedudukan fatwa MUI di negara Indonesia. Atau kita kasih judul besar tadi, fatwa DSN MUI. Nanti apa bedanya DSN sama MUI saya tunjukkan. Ini slide-nya agak panjang, saya pilih-pilih ya. Bahwa dalam masalah muamalah itu hubungan antara manusia, termasuk pernikahan itu dulunya diistilahkan masuk bab muamalah, ya, karena hubungan antara manusia dengan manusia, jual beli, bisnis dan lain-lainnya itu termasuk muamalah. Kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita sebut masalah ibadah. Nah, masalah muamalah itu adalah masalah yang terus terbarukan. Dari zaman ke zaman selalu ada masalah-masalah yang baru, termasuk zaman sekarang. Misalnya adanya uang rupiah, kan tidak ada di zaman Nabi. Adanya jual beli online, adanya bank, pasar modal, bahkan pesawat untuk menuju tanah suci, transplantasi ginjal, transplantasi anggota tubuh manusia. Nah, ini masalah-masalah yang baru, yang artinya maksudnya tidak ada atau belum ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pertanyaan kita. Apakah Islam mengatur hal-hal tersebut ataukah tidak? Nah, apakah Islam termasuk mengatur urusan-urusan yang baru tadi atau tidak? Kalau iya, maka perlu dijawab. Maka dijawab dengan apa? Saya katakan adalah dijawab dengan ijtihad. Yang berijtihad harus punya kompeten. Nah, ini muqaddimahnya. Dalam ijtihad itu kalau orang yang kompeten, kalau salah dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Itu enaknya orang ijtihad. Maka kita jangan sok pinter menyalahkan orang yang berijtihad. Menyalahkan ulama yang berijtihad. Kadang-kadang ya orang aman dulu,
Dia nyalahkan ulama. Ya. Kayak sok pinter gitu ya. Wong dia baca Quran aja belum lurus kok nyalahkan ulama. Ulama itu kalau punya kompetensi, kalau ijtihad, seandainya salah pun dapat 1 pahala. Apalagi ijtihad yang dilakukan oleh ijtihad jama'i, artinya ijtihad kolektif. Karena ijtihad ada yang dilakukan perseorangan, ijtihad fardi. Ada yang dilakukan oleh jama'i atau kolektif. Nah, ijtihad kolektif biasanya lebih tepat, lebih dekat kepada kebenaran daripada ijtihad yang dilakukan oleh perorangan. Ini mukadimahnya ya. Ini hadis teks bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Jadi ketika Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal, dia ditanya, Mu'ad, dengan apa engkau akan memutuskan perkara jika suatu perkara diajukan kepadamu? Dia menjawab, aku memutuskan dengan kitab Allah. Jika engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah, maka dengan sunnahnya. Jika engkau tidak mendapatkan dalam sunnah Rasul dan juga tidak mendapatkan dalam kitab Allah, maka Mu'ad menjawab, aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan aku tidak lalai. Nah, dijawab oleh Rasulullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya zaman dulu itu sudah ada ijtihad, apalagi zaman sekarang. Ketika Rasulullah masih hidup, itu ada sahabat yang berijtihad, apalagi ketika Rasulullah sudah wafat. Artinya bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam zaman dulu ketika Rasulullah ada, itu aja masih ada yang belum terjawab oleh Quran dan hadis. Apalagi zaman sekarang, zaman tambah modern, jumlah manusianya tambah banyak, permasalahannya tambah banyak. Tentu akan ada masalah-masalah yang baru yang belum ada jawabannya secara tertulis dalam Quran atau hadis. Saya katakan tadi, ketika orang berijtihad, ya tentu saja kalau dia kompeten, sama dengan orang mengobatin orang kan harus ada kompetensi. Kalau hanya mengobati, saya bisa mengobati. Ya, saya bisa mengobati penyakit. Jadi misalnya nih, kalau saya boleh iklan ya, saya bilang saya bisa mengobati segala macam penyakit tanpa operasi, dijamin. Bayarnya seikhlasnya. Mengobati. Urusan sembuh atau tidak, ya urusan saya. Saya kan hanya bilang mengobati. Tidak mengatakan saya akan menyembuhkan kan. Saya akan mengobati. Tapi kalau saya mengobati, karena saya tidak kompeten, ya kemungkinan yang sembuh hanya 1% atau kurang. Kalau yang mengobati adalah orang yang punya kompetensi alias dokter, para medis, nah itu kemungkinan besar sembuh. Tapi kalau saya mengobati, kemungkinan besar tidak sembuh. Tapi kan bisa mengobati kan? Maksud saya, semua orang bisa berijtihad. Tapi ijtihad itu ada syaratnya supaya dia kompeten. Lawang baca Quran saja nggak bisa ya, mau ijtihad. Baca Quran masih peletot-peletot, belum fasih. Bagaimana bisa memahaminya? Bagaimana akan berijtihad? Ya,
Berijtihad boleh, tapi kalau punya kompeten. Nah, Rasulullah mengatakan, "Idza ijtahadal hakim fa akhta'a, kana lahu ajrun, wa idza ijtahada fa asaba, kana lahu ajrun." Apabila seorang hakim itu lebih dikonotaskan sebagai penguasa, ya. Kalau hakim dalam bahasa Indonesia itu namanya qadhi. Dalam bahasa Arab qadhi. Kalau hakim dalam bahasa Arab, idza ijtahadal hakim itu adalah orang yang berkompeten atau pemerintah. Itu hakim, ya. Pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah. Lalu keliru, maka baginya satu pahala. Nah, dia sudah bersusah payah untuk mengetahui mana jawaban yang benar. Seandainya jawabannya tetap salah, maka kesungguhannya tetap diberikan pahala oleh Allah, satu pahala. Apabila benar, maka dua pahala. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang yang berijtihad meskipun pendapatnya lemah. Ya. Mungkin kalau kita melihat dua orang hasil ijtihadnya berbeda, mungkin kita bisa memilih salah satunya yang kuat. Tapi kalau sampai menyesatkan, menganggap sesat orang yang berijtihad, itu enggak boleh, ya. Jadi yang pertama kali saya tekankan di sini, tolong hormati orang yang berijtihad. Jangan sampai menghina orang yang berijtihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati, tidak menyalahkan orang yang salah. Mosok kita menyalahkan. Itu kan keterlaluan. Seakan-akan umatnya zaman sekarang ini banyak, ya. Zaman sekarang banyak, ya. Baik yang terpelajar maupun yang tidak, kadang-kadang saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Itu tidak boleh. Jangan diikuti karena hadis ini, ya. Nah, itu mengenai ijtihad. Karena apa? Fatwa itu adalah jawaban dari permasalahan-permasalahan yang tidak didapatkan atau belum ketemu jawabannya di dalam Quran dan hadis. Kalau ada orang yang bertanya, ternyata di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada, maka ijtihad. Kalau sudah ada, misalnya, bagaimana hukumnya zakat? Ya wajib. Itu bukan fatwa. Itu jawaban biasa. Kalau ada orang bertanya, berapa rakaat ya? Sholat zuhur itu 4 rakaat. Itu jawaban biasa, bukan fatwa. Ya. Fatwa itu adalah jawaban atas suatu pertanyaan mengenai agama, hukum agama, yang mana masalahnya itu belum terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau sudah ada, enggak perlu fatwa. Cukup merujuk kepada Quran atau hadis. Tapi, nah ini tolong diperhatikan, ini penting. Dalam istilah sehari-hari, biasanya kalau di negara Saudi, setiap ucapan seorang yang sudah ditunjuk menjadi mufti, namanya fatwa. Kalau di Saudi, ya, misalnya dia bertanya, zakatnya sapi ada berapa? Kalau 40 ekor sapi, misalnya dia zakat harus 8, maka itu dikatakan fatwa. Sebenarnya secara istilah itu bukan fatwa. Itu jawaban atas masalah yang ditanyakan. Tapi karena yang ditanya itu adalah mufti, maka disebut fatwa dalam istilah sehari-hari. Nah, di negara Islam biasanya ada mufti.
orang yang ditunjuk untuk memberikan fatwa. Nah, negara kita, negara Pancasila, itu bukan negara Islam, tapi bukan anti-Islam. Jadi Indonesia tidak mempunyai mufti. Ya, siapa? Apakah Hamka? Apakah sekarang siapa? Ulama-ulama kita atau Ustaz Abdul Somad atau Ustaz Adi Hidayat itu bukan mufti. Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Abdullah Kim Nasyar itu bukan mufti. Ya, kita negara Pancasila, jadi bukan negara Islam, tapi bukan anti-Islam juga. Kita tidak punya ulama yang ditunjuk oleh negara sebagai mufti. Tidak seperti Mesir, Saudi Arabia, Malaysia, Brunei, ya, itu berbeda. Secara konon mereka mengatakan menggunakan hukum Islam. Nah, cuman di Indonesia ada beberapa ormas yang sudah mempunyai lembaga fatwa. NU ada lembaga fatwanya namanya Bahtul Masail. Nama lembaga fatwanya. Muhammadiyah ada lembaga fatwa namanya Majelis Tarjih. Nah, kalau MUI itu punya 2 lembaga fatwa. Satu namanya Komisi Fatwa, kedua namanya Dewan Syariah Nasional. Kalau Komisi Fatwa itu bertugas memberikan fatwa mengenai ibadah, mengenai akidah, ya, mengenai halal dan haram. Nah, kalau Dewan Syariah setelah dibentuk, ini belakangan, dia dibentuk belakangan, ya, hanya ditugaskan memberikan fatwa mengenai bisnis, ekonomi, dan keuangan, masalah-masalah muamalah. Dan dia membatasi. Dia hanya memberikan fatwa tentang prosedur yang harus diikuti supaya menjadi halal. Tidak ada fatwa haram di dalam DSN. Ini tolong perhatikan. Saya kemarin baru mengadakan menyidang mahasiswa S2. Nah, itu keliru. Bahwa tidak ada fatwa di Dewan Syariah yang menyatakan haram. Perlu antum ketahui, ini rahasia dapur, ya. Di dalam fatwa-fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, itu tidak ada fatwa haram. Kenapa? Kalau fatwa haram dikeluarkan oleh Komisi Fatwa. Kalau masih menyangkut haram hukumnya, nanti yang bertugas mengeluarkan fatwa adalah Komisi Fatwa. Misalnya, fatwa tentang bunga bank itu adalah riba, maka haram. Siapa yang mengeluarkan? Bukan Dewan Syariah. Karena bunga bank masih haram. Nah, kalau bank bisa halal. Caranya gimana? Dikeluarkan fatwa oleh Dewan Syariah. Maka bank harus menggunakan sistem bagi hasil. Bank harus menggunakan produk tabungannya, menggunakan sistem wati'ah dan sebagainya. Jadi rahasia pertama yang jarang diketahui oleh orang awam adalah Dewan Syariah Nasional tidak mengeluarkan fatwa haram. Dan Dewan Syariah Nasional tidak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ibadah, tentang akidah. Kalau ada yang mengatakan itu berarti salah, ya. Nah, kalau di dalam perusahaan ada yang menjadi kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional, namanya DPS. Dewan Pengawas Syariah. Misalnya di Bank Syariah Indonesia, itu harus menurut undang-undang, kalau perusahaan mengatakan perusahaan syariah,
dia harus ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Dan DPS ini harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI. Bank Syariah Nasional, kan sekarang ada Bank Syariah Nasional kan? Ada Syariah Indonesia, Bank BSI, ada BSN, ya. Ada Bank Syariah Indonesia, ada Bank Syariah Nasional. Nah, itu harus punya DPS. Asuransi juga begitu, pasar modal juga begitu, sama ya. Nah, ini karena ya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan. Pasal 109 menyebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan syariah. Dewan syariah dari mana? Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang atau lebih, ya, seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Yang mana tugasnya adalah Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi mengenai kegiatan perseroan agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, kalau kita semua, antum semua mendapatkan perusahaan yang sudah mengatakan perusahaan syariah berdasarkan undang-undang, antum boleh mengikuti, hukumnya halal. Seandainya, misalnya kan ada yang banyak yang bertanya, bagaimana Ustaz di Bank Syariah Indonesia BSI itu ada jual beli emas, tapi kita tidak menerima emasnya. Kita beli emas, jual beli, jual beli, jual. Kita tidak menerima emasnya. Saya katakan ini perusahaan sudah syariah. Maka sudah ada DPS-nya. DPS itu kepanjangan dari Dewan Syariah Nasional. Maka hukumnya sudah halal. Kenapa? Kok hilang kan? Ya. Hukumnya bagi masyarakat awam sudah halal. Seandainya Dewan Syariah Nasional atau DPS-nya, seandainya ya, saya katakan seandainya salah, yang salah kan dia. Kita kan orang awam. Kita taunya sudah mengikuti syariat Islam, ya sudah halal. Kalau mereka berijtihad melakukan kesalahan, kan kesalahan tidak berdosa. Ya, kesalahan kan tidak berdosa. Ya udah biarin aja. Ya, mau kita orang awam kok. Ada seorang ustadz yang enggak perlu saya sebutkan namanya. Soalnya dia sering mengatakan begini, Dewan Syariah Nasional itu tidak syariah. Dia sering mengatakan begitu. Ada seorang ustadz, Dewan Syariah Nasional tidak sesuai dengan syariah kata dia. Saya katakan, enggak boleh dia mengatakan begitu. Dewan Syariah Nasional itu adalah ormas lembaga fatwa yang diakui oleh pemerintah. Dia pendapat pribadi, enggak sah. Kalau dikatakan bahasa kasar, mungkin dia termasuk apa ya? Saya mau ngomong enggak enak. Ini kan Dewan Syariah Nasional itu kan ormas lembaga fatwa yang disahkan oleh pemerintah. Nah, kalau dia pribadi kan bukan yang disahkan oleh pemerintah. Kalau dia tidak setuju dengan pendapatnya di SN, boleh aja. Tapi mengatakan Dewan Syariah Nasional tidak syariah, itu yang menurut saya keterlaluan. Ya. Boleh saja berbeda pendapat. Misalnya, yang difatwakan Dewan Syariah yang sering dibahas adalah jual beli emas dengan tidak tunai.
Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, saya pernah sampaikan di sini, emas boleh dijual belikan ya secara tidak tunai. Ada kredit pemilikan emas kan, apa namanya, cicil emas sudah, ya cicil emas ya di BSI. Itu kan ada fatwanya. Nah, dia mengatakan di hadis itu emas harus dijual belikan secara tunai. Nah, kemudian DSN melihat emas tidak boleh dijual dengan tidak tunai selama emas menjadi alat tukar. Kalau sekarang emas kan menjadi komoditas. Kalau zaman Rasul emas itu kan menjadi alat tukar. Kalau sekarang menjadi komoditas. Jadi diperbolehkan selama emas tidak menjadi alat tukar. Itu hujjahnya, dalilnya Dewan Syariah Nasional. Maka kalau misalnya jamaah mau membeli emas secara cicilan di bank syariah, itu sudah halal. Itu berarti kegiatan perbankan sudah sesuai dengan syariah Islam menurut ijtihad para ulama yang menjadi anggota DBS-nya atau Dewan Syariah Nasionalnya. Meskipun saya bukan termasuk timnya, bukan saya niat membela-belain, bukan. Tapi secara fikih memang begitu. Kan ini sudah disahkan oleh negara. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Ini sudah. Ya, saya kira sudah cukup dulu. Kita buka tanya jawab. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin bertanya mengenai fatwa-fatwa DSN. Semua fatwanya bisa diakses oleh masyarakat umum di websitenya DSN ya. Ada sekitar 160 fatwa sampai hari ini, ada sekitar 160. Ini lain kali ya. Soalnya kalau saya bahas semua memang panjang. Soalnya ini slide untuk kuliah ya. Slide untuk kuliah maka panjang ya, slide untuk kuliah. Jadi ada panjang. Saya mau tunjukkan ini. Ini cara mengakses mendapatkan fatwa DSN adalah dilihat di websitenya. Kemudian di situ nanti ada produk, diklik produk, nanti ada fatwa. Nanti klik langsung muncul semua. Nomor 1 sampai sekitar 160 fatwa sampai sekarang ya. Jadi kalau ada fatwanya berarti halal. Kalau tidak ada fatwa dari DSN berarti belum ketemu cara bagaimana agar halal. Seperti Bitcoin. Bitcoin belum ada fatwa dari DSN. Nah, berarti belum ketemu caranya supaya Bitcoin halal. Makanya sekarang Bitcoin saya katakan masih haram. Loh, kok masih haram? Memang bisa halal, bisa. Kalau syarat-syaratnya dipenuhi, tapi belum ketemu. Nah, belum ketemu. Sama dengan bank. Bank kan dulu kan haram karena ada bunganya. Nah, sekarang sudah ketemu caranya. Oh, ada transaksi yang menggunakan sistem lain tanpa sistem bunga. Caranya apa? Ada wadiah, ada mudharabah dan lain sebagainya ya. Silakan barangkali ada pertanyaan karena waktunya sekarang pendek ya, tidak seperti kemarin-kemarin ya. Kalau ada. Kalau belum ada, ini catatan yang penting buat orang awam. Masyarakat awam itu ibarat makmum di masjid dengan imam rawatib. Silahkan menjadi makmum yang baik.
Jangan menjadi pesaing imam rawatib yang sah. Kalau tidak cocok dengan imam rawatib yang sah, silakan cari imam di masjid lain. Misalnya ada orang masuk ke sini, meskipun dia pinter, dia tidak boleh menjadi imam. Dan dia juga tidak boleh mengadakan sholat duhur sendiri karena nggak setuju. Misalnya dengan imam yang ada, Ustadz Ali. Ya. Misal saya sendiri. Misalnya menganggap, oh saya kan lebih pintar dari Ustadz Ali. Ngapain makmum jadi makmumnya Ustadz Ali? Gak mau saya mengadakan sholat duhur sendiri, menjadi kelompok sendiri, Ustadz Ali sendiri di sini, saya sendiri. Gak boleh. Saya harus menjadi makmumnya. Karena sini sudah ada imam rawatibnya. Kalau saya tidak setuju, ya udah sholat di masjid yang lain. Saya sholat di masjid yang lain, tapi menyalahkan Ustadz Ali tidak boleh. Nah, karena Dewan Syariah Nasional itu sudah disahkan oleh undang-undang, kita tidak boleh menyalahkan Dewan Syariah Nasional. Dan apapun fatwa Dewan Syariah Nasional buat orang awam itu boleh diikutin. Mengikutinya sudah tidak berdosa bagi orang awam. Ya. Seandainya tidak mau mengikuti, ya boleh juga. Karena negara kita kan bukan negara Islam. Tidak dipaksa orang mengikuti fatwa, tidak dipaksa. Karena apa? Karena ini bukan negara Islam. Orang mengikuti syariat Islam boleh, dilindungi undang-undang, tidak mengikuti syariat Islam juga boleh. Orang mau tidak sholat 5 waktu juga boleh di Indonesia ya. Artinya tidak dianggap perbuatan yang melanggar hukum oleh negara. Orang tidak sholat 5 waktu boleh. Tapi kalau mau sholat 5 waktu boleh. Dilindungi undang-undang. Gak boleh kita sholat dilarang. Sampai pegawai negeri, ASN, pada waktu duhur, pada sholat, boleh. Oleh negara boleh kan? Tidak dilarang. Itu artinya negara kita bukan anti agama, bukan anti Islam. Tapi tidak negara Islam juga karena kita adalah negara Pancasila. Untuk agama lain dilindungi juga boleh. Maka yang cocok dengan Dewan Syariah Nasional boleh mengikuti. Yang tidak cocok boleh tidak mengikuti. Tapi menyalahkan orang yang mengikuti Dewan Syariah Nasional itu salah secara undang-undang. Salah pula secara agama. Karena apa? Ada perintah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Malah saya katakan, Ustadz yang mengatakan Dewan Syariah Nasional tidak sesuai dengan syariah itu, dia biasanya juga mengatakan kita wajib taat pada ulil amri. Taat pada ulil amri, pada negara yang sah, itu mereka mengatakan wajib. Tapi dia tidak tahu mungkin dia tidak tahu bahwa Dewan Syariah Nasional itu sudah mendapatkan legitimasi dari negara melalui undang-undang nomor ini. Ya. Tadi undang-undangnya Undang-Undang 40 ya, 40 tahun 2007. Mungkin dia belum tahu. Ya. Yang membuat menyalahkan Dewan Syariah Nasional. Mungkin saya husnudzon saja. Ustadz itu karena tidak tahu undang-undang, tahu-taunya hanya hadis, enggak tahu undang-undang. Nah, maka dia menyalahkan DSN. Ya. Nah, dengan demikian saya harapkan jamaah di sini tenang kalau ada orang yang menyalahkan fatwa DSN. Pokoknya kita asal mengikuti perusahaan yang berbasis syariah secara resmi itu sudah halal. Ya. Pokoknya gimana telitinya mungkin kita sudah belajar, mungkin belum. Pokoknya yang dikeluarkan oleh
perusahaan syariah itu adalah halal. Gitu aja. Sebagaimana terakhir, kalau ada produk yang ada labelnya halal, bagi kita adalah halal. Seandainya Kementerian BPJBH BPJBH seandainya salah memberikan sertifikat halal kepada perusahaan tersebut, maka dia kalau salah dapat pahala 1. Kalau benar dapat pahala 2. Kan tempo hari kan ada kesalahan. Tempo hari ada produk-produk tertentu yang dikasih label halal oleh BPJBH ternyata tidak halal. Sekarang sudah dicabut. Nah, bagaimana kita yang telah mengkonsumsi tidak berdosa? Karena sudah ada ijtihad itu adalah halal. Kemudian ketahuan setelah terjadi penyimpangan itu dicabut halalnya. Nah, kita nggak boleh masih menggunakan fatwa yang tadi halal, ya. Tapi artinya kita tidak berdosa, ya. Dan BPJBH juga tidak berdosa. Yang dosa siapa? Yang melakukan pelanggaran. Itu kan dia sengaja melanggar perusahaannya. Namanya itu adalah self-declare. Self-declare. Dia menyatakan begini-begini, tapi deklarasinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu masalahnya. Ya, supaya kita tenang, ya, kita halal, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian karena sudah jam 1 dan saya berikan nomor saya. Ini insya Allah nomornya. Kalau ada yang ditanyakan boleh dikirim ke WA. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.